Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Syafani, jurusan Pendidikan Islam Noksadini semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Teknik Menyusun Landasan Teori. Langsung kita ke slide pertama, itu ada pengertian teori. Landasan teori merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sebab teori dengan unsur ilmiah inilah yang menjelaskan kejadian atau fenomena sosial yang dijadikan pusat perhatian dalam sebuah penelitian. Secara umum, kerangka landasan teori terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang penelitian. Baik, kita lanjut ke slide yang kedua. Di situ ada macam-macam teori yang berhubungan dengan empiris. Ada 3 macam. Yang pertama, teori yang deduktif. Yang kedua, teori yang induktif. Dan yang ketiga, teori yang fungsional. Teori yang deduktif, teori ini memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua, teori yang induktif. Teori induktif ini memberikan cara menerangkan dari data ke arah teori dalam berbentuk ekstrim titik pandang yang positifik. Ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga, ada teori yang fungsional. Teori fungsional ini memberikan tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali yang mempengaruhi data. Selanjutnya, ke slide yang ketiga, ada kerangka landasan teori, ada 4. Yang pertama, pernyataan eksplisit asumsi teoritis memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi penelitian secara kritis. Yang kedua, kerangka teoritis menghubungkan peneliti dengan pengetahuan yang ada. Dipandu oleh teori yang relevan, peneliti memiliki dasar untuk menyusun hipotesis dan memilih metode penelitian. Metode penelitian ada beberapa, yang secara umumnya metode penelitian itu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya yang ketiga, mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang memaksa peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana. Ini memungkinkan peneliti untuk bertransisi secara intelektual dari hanya menggambarkan suatu fenomena yang telah diamati untuk menggeneralisasi tentang berbagai aspek dari fenomena tersebut. Selanjutnya yang keempat, memiliki teori membantu peneliti mengidentifikasikan batasan generalisasi tersebut. Kerangka kerja teoritis menetapkan variabel. Selanjutnya ke slide yang keempat, ada fungsi teori dalam penelitian. Menurut Nana Martono ada 4. Yang pertama, memberikan pola dalam proses interpretasi data. Yang dimaksud teori ini tuh menyediakan berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisasi atau memberikan penafsiran atas hasil penelitian yang telah diolah oleh peneliti. Nah, argumentasi ini akan lebih kuat apabila didukung dengan teori-teori yang lain. Seperti itu teman-teman. Lalu lanjut yang kedua, fungsinya menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. Yang dimaksud ini adalah membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukannya. Selanjutnya yang ketiga, menyajikan kerangka. Teori ini yang dimaksud memberikan penjelasan mengenai definisi atau makna sebuah konsep atau variabel. Definisi konsep bermanfaat untuk membatasi studi yang dilakukan serta memberikan informasi bagi orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian tersebut. Yang keempat, memungkinkan peneliti menginterpretasikan
merepresentasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Selanjutnya kita memasuki slide yang kelima, yaitu ada langkah-langkah menyusun teori menurut Sugiono 2015. Ada 6. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan, entah dari buku, entah dari kamus, Explorerpedia, atau jurnal ilmiah, atau skripsi yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Untuk apa? Untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel sumber data, teknik data, analisis, saran, dan saran yang diberikan. Lalu yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, bandingkan antara satu sumber dengan satu sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Variabel itu maksudnya itu judul kamu ya, judul kamu yang akan diteliti. Lakukan analisis, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa kita sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang keenam, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber-sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa itu sendiri, dengan bahasa kita sendiri. Jadi jangan copy paste gitu. Maksudnya kita kan baca dulu gitu kan, tapi nanti di saat kita mau taruh di laporan kita atau di tugas kita itu dengan kata-kata kita sendiri, jangan kata-kata yang ada di buku itu, sama aja kayak copy paste seperti itu. Ya, jadi sekian presentasi dari saya, Disa Syafani, presentasi teknik menyusun landasan teori. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman mengerti, dan maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kata-kata yang kurang baku ya teman-teman.